Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Sekali lagi tentang korupsi di negeri ini. Nah, bicara kasus korupsi di Indonesia itu seolah-olah kita itu cerita tentang sejarah negara ini. Yang mesti diceritakan bermalam-malam, itu tidak pernah ada rampungnya. Episodenya sambung menyambung sampai jauh. Nah, di pemerintahan sekarang makin ngenes gerantes. Prihatin, uang negara yang digerandong, dirampok dari APBN, wis nggak terhitung, galu-galan itu. Bukan hanya ratusan miliar, bahkan lebih dari ratusan triliun dan ribuan triliun. Anehnya di berbagai pidato presiden, nek ngomong mau ngemberantas korupsi, itu kayak paling berani sendiri. Kayak pahlawan itu. Wah, yang mau ditaruh di Nusa Kambangan, yang mau ditaruh di pulau terpencil, berarti pangan hiu, taruh di mana nggak kasih makan dan sebagainya. Hanya seolah-olah aja. Sementara prakteknya kita nggak lihat sama sekali itu. Bila presiden beneran mau bekerja keras buat ngelawan korupsi, buat memberantas rampok-rampok, maling-maling uang negara, semua kata atau kalimatnya ya berhenti di podium itu saja. Untung nggak gebrak-gebrak meja. Jadi rekaman-rekaman di pemberitaan bisa kita lihat. Coba sebutkan, kapan pernah Presiden Prabowo punya perhatian mendalam tentang satu kasus korupsi saja? Dan itu coba dia jagain sampai kasusnya diusut tuntas, sampai terungkap semua dan para pelakunya masuk penjara. Tidak pernah sama sekali. Nggak ada yang dikawal. Jangankan di persidangan, lah mengomentari kasus korupsi di negeri ini saja jarang. Atau malah Pak Prabowo tidak pernah. Sejak dilantik sebagai kepala pemerintahan, dia hanya sekali berkomentar, itu aja tentang Pertamax oplosan. Nah, terus jawabnya juga singkat. Nanti diberesin. Wes ngono tok. Suara saya sama ya sama Pak Prabowo. Nah, setelah itu apakah pernah dia meminta Kapolri atau Menkumham atau siapa gitulah, atau kejaksaan untuk didorong segera menyelesaikan kasus-kasus itu sampai tuntas dan berkomunikasi harusnya dengan kejaksaan. Nggak pernah tuh, presidennya aja nggak pernah pemenang wakil. Dan waktu pidato di Kemendikdasmen itu minggu lalu, pas ada acara pengumuman penyaluran tunjangan guru ASN di daerah itu, lagi-lagi andalanya cuma okan-akan aja. Okan-akan itu, tahu nggak kata akan itu? Kayak Abu Nawas aja. Dia janji mau mabur, akan mabur, akan terbang. Ya ora pernah terbang, cuma akan. Lah bikin kita itu ilfil. Nah kono wis dadi RS1 masih saja bicara okan-akan. Ya, pasti akan terus sampai 2029. Ya, pasti akan aja. Ya, yang terbaru Ketua Umum Gerindra itu sesumbar. Pak Prabowo itu sesumbar. Mau nyisihkan dana, bakal bikin penjara yang sangat kokoh di tempat terpencil. Yang membuat si koruptor gak bisa keluar malam hari. Nek mau keluar ketemunya hiu, ngeri no. Itu kata Pak Prabowo loh. Wah, ketemu hiu nak nyemplung laut, masa di LP ada hiunya. Lu jangankan para koruptor, Pak. Kita ini bukan pelaku korupsi, bukan orang jahat loh. Dengernya saja biasa, nggak bikin perasaan jadi ngeri. Takut atau khawatir enggak. Wah, apalagi koruptor itu. Dia nggak takut itu sama penjara, apalagi cuma hiu, nggak takut. Yang bisa jadi paham bener dengan karakter presiden, cuma janji-janji saja. Jadi koruptor nggak akan takut. Alah, orang mungkin aku di penjara yang tempat terpencil. Loh, kita aja yang jadi masyarakat nggak percaya, apalagi para koruptor itu. Alah, palingnya cuma omongan trok itu.
Itu koruptor. Ini analisa bagaimana? Buktikan aja itu. Para koruptor tanya. Ya percaya nggak dengan rencana Pak Prabowo untuk membuat penjara yang kokoh di tempat terpencil buat para koruptor? Nggak ada realisasinya sama sekali nanti. Ya kalau memang ada ya kita tunggu aja. Loh memang bila di penjara di Nusa Kambangan, tahanan bisa kabur mudah. Enggak iso, itu Nusa Kambangan masih banyak itu tempatnya. Kalau hanya untuk koruptor-koruptor se-Indonesia cukup sana itu. Loh apa lantas para pelaku kejahatan itu berkurang ketika di penjara di Nusa Kambangan sana? Ya enggak. Dan dikira kita semua itu sebagai rakyat nggak ngerti apa yang sedang terjadi di negara ini. Yang cerdas pasti paham. Bukan yang mereka pasukan sembako, bukan itu loh kita. Lalu kasus pertama oplosan, kasus timah, kasus Asabri, Duta Palma, serta puluhan kasus yang lain sampai blukek rakaruan kabar beritanya. Gak ada itu tersangka atau terdakwa kelihatan ketakutan atau dikena hukuman berat. Renet. Nah ketangkap malah dada-dada para koruptor itu. Loh ada yang vonisnya ringan, makanya dia nggak takut. Ada yang banding, ada yang mandek, ada yang nggak jelas. Komplit. Kayak oseng-oseng aja komplit. Maka koruptor tidak akan pernah takut dengan ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Begitu mau dikejar, mau dipenjara di Nusa Kambangan, mau dipenjara di penjara yang kuat di tempat terpencil, nggak akan takut para koruptor itu. Lah apa para koruptor itu baru diproses atau disidangkan kasusnya pas penjara di pulau terpencilnya sudah siap. Nah, padahal siapnya tahun 2030. Sekarang koruptor semakin merajalela no. 6 tahun. Lalu sampai buat kucing tidak akan terrealisasi. Yang pada dimaling itu kan duit kita, duit rakyat. Mestinya dipakai buat rakyat. Dimaling puluhan hingga ratusan ribuan triliun. Pak Prabowo itu belas nggak emosi. Lah sing emosi malah kita ini rakyat. Rakyat jelantah ini yang sangat emosi dengan para maling, para rampok uang negara. Penegakan hukum pada aur-auran. Akhirnya membuat investor pada kabur juga. Apa kemudian presiden kelihatan gregetan? Enggak tuh. Heran saya ini. Duit kementerian ya bola-bali dibobol sama pejabatnya. Berapa tuh kementeriannya yang uangnya dibobol sama pejabat-pejabatnya? Pak Prabowo juga anteng-anteng aja tuh. Menteri yang duit kantornya dimaling atau anak buahnya terbukti nyolong. Si menterinya nggak ada sanksi juga. Ditegur lah misalnya, dimarahi. Bilang perlu dipecat, direshuffle, ganti sama yang lain. Lah ini didiemin aja. Apa orang pegel kita sebagai rakyat dengar kayak gitu. Yang terakhir itu Kominfo. Menterinya tetap gagah tetepan. Jadi gak usah mengatakan akan. Bosen rakyat mendengarkan. Bikin penjara baru, emang mau nyisihkan anggaran dari mana lagi Pak? Wong kita divisit. Perasaan anggaran ono karep ujung-ujungnya mesti ada dananya, ada uangnya duluan. Nah, pakai penjara yang sudah ada kan kenapa? Berantas dulu lah itu para koruptor, tegakkan hukum. Koruptor yang sudah terbukti salah seret ke penjara, titipkan ke penjara yang lain kan bisa. Nanti kalau sudah enggak muat ya bawa ke Nusa Kambangan, campur ke para penjahat-penjahat di sana. Para pelaku kriminal atau campurkan dengan para narkoba kan sisan itu. Lah omongannya presiden ini juga kontradiksi loh kalau menurut Om Begawan sama omongannya dia sendiri sebelumnya itu loh. Yang katanya mau memaafkan koruptor. Ingat kan? Kalau yang dikorupsi dikembalikan ke negara. Kalau dikembalikan diam-diam mereka dimaafkan. Lah apa ya nggak pada segera diproses hukum gitu. Itu koruptornya pada kembalikan duit lewat presiden. Wow, karena ini kan nggak jelas.
Kalau dikembalikan lewat presiden, ya, kemudian disetorkan kepada negara. Lalu dikemanain tuh? Soalnya kan nggak diumumkan ke rakyat kalau diam-diam. Katanya diam-diam loh. Dulu juga pernah janji akan ngeburu koruptor sampai Antartika. Apa ya tenan itu? Lalu yang genah-genah wis terbukti divonis sebagai koruptor. Ada dugaannya kuat, ada tindakan pidana. Didiemin aja kok. Banyak kok koruptor yang masih pada di rumahnya itu masih hidup normal kayak kita semua ini. Gak diapa-apain. Dia masih menggunakan hasil korupsinya dengan mewah. Wah, berfoya-foya. Satu contoh yang paling gampang. Paulus Thanos. Buronan korupsi EKTP yang tertangkap di Singapura. Sudah sebulan lebih gak bisa diekstradisi. Presiden apa pernah ngomongin dia? Nggak pernah. Pernah segera mendorong kepolisian untuk segera menangkap, mengembalikan ke Indonesia. Belum pernah. Lah ini Pak Prabowo cuma kanak-kanak aja. Risih rasanya telinga kita ini mendengar. Lu jangankan memperjuangkan undang-undang perampasan aset. Urusan ngusut kasus yang ada saja. Pak Prabowo nggak pernah gagas loh. Lah pemimpin yang seperti ini, maka sering disebut pemimpin model omon bi doang itu. Ya wajar kalau masyarakat memberikan tagline seperti itu. Banyak janji lah, tapi nggak ada buktinya sama sekali. Ya, bilang tidak akan mundur dari koruptor. Ya, bener, silahkan. Gimana Pak Prabowo mau mundur? Lawang ada kasus korupsi yang terbongkar, dia pura-pura nggak tahu. Loh, ibarat kita menempuh perjalanan. Sesumbar tak akan mundur ketemu harimau. Kita ngambilnya jalan di Jawa, berpasasan sama macan saja nggak pernah ngurus renek macan. Gimana kita mau mundur? Wah, dikira rakyat gitu ora paham, ora dong. Tidak tahu negara ini kebak koruptor gitu loh. Sampai bilang atau nyebut juga tuh, siap mati untuk bangsa dan rakyat. Ini Pak Prabowo. Oh, saya seneng itu dengar kata-katanya. Loh sih itu kelihatannya berperang lawan korupsi saja enggak loh. Siap mati. Gimana ada risiko mati lawan mereka? Ngadepin aja enggak. Ini janji Pak Prabowo kami tunggu loh. Yang pertama adalah memburu para koruptor sampai Antartika. Dan memenjarakan di penjara yang akan dibuat secara kuat di pulau terpencil. Saya tunggu janjinya. Beda lagi dengan di luar negeri itu. Di Kolombia, di Meksiko, Brasil. Jadi pemimpin mau melawan mafioso ganja atau narkoba itu asli toh nyawa. Bener dia. Nyawa taruhannya. Lah di Indonesia mana ada koruptor bayarin orang buat matiin pemimpin yang mau nampuk mereka. Nggak ada ceritanya bos. Koruptor itu sebenarnya takut itu para koruptor itu. Kalau Pak Prabowo tegas, buru, tangkap, nggak berani itu para koruptor. Orang enek hobi ini. Dia pegang senjata juga nggak berani. Bayar orang juga nggak berani. Mana ada koruptor yang sesumbar melawan pejabat yang mau penjarain mereka? Nggak ada. Lah itu kan konyol banget. Lah wong yang mau dihadapi saja nggak bilang gitu kok. Dia siap mati untuk rakyat. Ayolah Pak Prabowo, tangkap mereka buru. Lah ini sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu, apa sih tindakan atau kebijakan yang konkret yang muncul, yang dikeluarkan buat meminimalisir korupsi? Ada nggak coba? Nek ada, tolong berikan ini komentar di Ngompol ini. Kira-kira di Ngompol sekarang ini, silahkan. Ada warga RT 58 nggak ya yang nonton Ngompol ini? Gimana mereka melihat omon-omon orang yang mereka dukung dan pilih itu? Loh, cara mengelola duit negara wae sembrono banget. Ora karu-karuan, main potong sana sini, pangkas sana sini, lalu dialokasikan untuk ini dan itu. Ya, mung ketok etra. Hanya supaya cocok sama yang dia pikirkan sendiri. Tidak hanya dana antara, Bank Emas, BUMN, di kementerian-kementerian itu sudah mulai ada yang muncul kasus fraud. Tapi apa diperhatikan Presiden? Di Komdigi yang dulu Kominfo itu, yang dulu namanya Kominfo itu, 2 kasus besar soal situs judi online yang dilindungi belum terungkap semuanya, sama korupsi PDNS. Nah itu bekas Menkominfo diapain sama Pak Prabowo? Kan tetap jadi Menteri Koperasi, gak dicopot plus. Apa takut karena dia Menteri titipan? Coba deh sebutkan
Kebijakan Presiden Prabowo yang bisa kita nilai sebagai upaya serius bagi pemberantasan korupsi di negara ini. Apa? Lo mau sampai kapan rakyat Indonesia bersabar dengan suara sumbang Presiden di berbagai pidato yang selalu bilang akan. Soal korupsi diulang-ulang begitu terus. Apakah dia tidak belajar? Dengan hanya hukuman penjara, tidak ada pelaku koruptor yang ketakutan sama sekali. Nggak ada koruptor takut dengan hukuman. Justru makin hari mereka melakukan korupsi apapun. Dan secara materi kerugian negara semakin naik. Dalam berbagai kasus pelanggaran-pelanggaran yang ada sering tidak dibawa ke pengadilan. Tidak dianggap pidana. Contoh nyata saat banyak produsen minyak kita yang mengurangi takaran. Dioplos dan sebagainya. Adakah para pelaku yang diproses hukum? Nggak ada. Lalu bagaimana bisa tindakan-tindakan produsen yang jelas-jelas merugikan konsumen, merugikan rakyat. Tidak ada hukuman sama sekali. Banyak tuh produsen minyak kita yang ngurangin takaran. Masih jalan seperti biasa. Memangnya bila negara kemudian membuat penjara kokoh, alokasinya di tempat terpencil, akankah efektif mengurangi tindakan korupsi? Itu cuma halusinasi saja. Maka kami tunggu ketegasan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi ini. Ini salah satu supaya negara tetap tegak dan ekonomi akan berjalan dengan baik. Jika para koruptor dihabisin di Indonesia itu. Seperti di Cina dan di beberapa negara yang betul-betul memerangi koruptor dengan sungguh-sungguh. Hukuman mati yang paling hebat untuk mengurangi atau menghabisi para koruptor di negeri ini. Salam begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.